Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendaftar pada akun Genomio dan membuat kursus online pada Genomio. Langsung saja di sini kita cari dengan mengetik kata kunci Genomio. Lalu pilih pada pilihan yang pertama. Selanjutnya akan diarahkan untuk membuat website sendiri. Di sini kita buat website kita sendiri dengan contoh saya membuat belajar bareng Wida 2 dengan email pribadi. Lalu kita pilih bahasa. Di sini kita general yaitu bahasa Inggris. Lalu create site. Baik, sudah terdaftar. Tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke website yang kedua, yaitu pada Moodle-nya. Di sini kita melakukan login dari akun yang telah kita buat. Kita melakukan login dengan username dan password yang dikirim melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya. Tampilannya akan seperti ini. Ini artinya kita sudah masuk. Sebelumnya kita edit mode dengan on. Lalu untuk meregister your site atau mendaftarkan site yang kita buat, website yang kita buat, kita klik. Di sini terdapat beberapa pengaturan. Kita pilih bahasa dulu, bahasa Indonesia. Lalu pada site listingnya, kita tampilkan nama kita pada link dan deskripsinya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat deskripsi terlebih dahulu. Lalu untuk display kontak kita, di sini kita bisa memilih untuk ditampilkan atau tidak. Notifikasi kita nyalakan. Dan selanjutnya register. Continue. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita masuk terlebih dahulu ke site administration untuk mengatur beberapa administrasinya. Kita sebelumnya akan mengatur bahasa, language pack. Di sini untuk menginstal bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia pada available language packs. Terdapat bahasa Indonesia. Lalu kita install terlebih dahulu. Sudah ada. Lalu kita pilih language customization, di mana di sini kita tersedia bahasa Indonesia yang telah dipilih. Lalu pada sebelah kiri edit mode, kita pilih language-nya untuk mengubah bahasa Indonesia. Nah, di sini bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya untuk mengatur logo, kita klik tampilan. Lalu kita klik logo. Di sini akan muncul untuk mengatur logo dengan menambahkan berkas yang sudah dipersiapkan. Klik pilih file untuk memilih gambar yang sudah kita persiapkan untuk menjadi logonya. Kita pilih dan unggah. Lalu kita lakukan pada logo ringkas. Saya memakai logo yang sama. Lakukan juga pada favicon-nya.
Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, bisa dilihat pada pojok kiri atas website, logonya sudah terpasang. Selanjutnya untuk mengatur tema. Masih pada administrasi situsnya, kita memilih tema. Lalu di sini ada pilihan untuk memilih tema apakah bus atau klasik. Di sini kita pilih yang bus aja, baik untuk default, mobile, tablet maupun legasinya. Setelah itu kita pilih tema busnya, kita atur. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Untuk CSS-nya saya tidak isi. Terlebih dahulu akan mengisi gambar latar belakang untuk website ini. Caranya sama dengan menginput logo seperti tadi. Kita pilih gambar yang sudah dipersiapkan. Lakukan juga untuk gambar latar belakang pada saat login. Kita pilih warna mereknya. Ini merupakan warna font yang akan dipilih. Baik, background websitenya sudah terlihat. Kita akan lanjut pada menambahkan kursus. Di sini kita pilih kursus dan tambahkan kategori kursus yang kita buat. Kita tambahkan nama kategorinya. Di sini saya membuat dengan nama kategori Educational Technology. Lalu untuk deskripsinya, saya juga sudah menyediakan buat kategori. Nah, kategori kursus sudah dibuat. Lalu kita tambahkan kursus baru pada kategori tersebut. Di sini kita masukkan nama lengkap kursusnya apa. Saya membuat Immersive Learning with AR dan VR. Nama singkat kursus tersebut. Kategorinya sudah kita pilih. Pada keterlihatan kursusnya kita tampilkan. Dan pada tanggal mulai dan berakhir si kursus tersebut saya nonaktifkan terlebih dahulu. Untuk deskripsi sudah saya sediakan juga. Tinggal di copy dan paste. Lalu gambar kursus tersebut. Ini merupakan banner awal si kursus tersebut. Sudah nampak? Lalu pada format kursusnya kita pilih format mingguan. Ini opsional. Lalu pada bagian yang disembunyikan kita pilih ditampilkan sebagai tidak tersedia. Ini juga opsional, begitu pula pada tata letak kursusnya. Lalu pada tampilan saya mengaturnya untuk bahasa Indonesia, jumlah penghubungan 5, buku nilainya tidak saya tampilkan. Lalu pada laporan aktivitasnya saya tampilkan. Dan begitu juga pada tampilan waktu aktivitas, pilih ya. Selanjutnya pada berkas dan unggahan. Di sini beberapa pilihan tersedia. Saya pilih dengan maksimal 100 MB. Selanjutnya pada pelacakan penyelesaian, di sini saya pilih ya. Untuk grup tidak saya ubah. Lalu untuk penamaan ulang peran, di sini saya menggunakan kata ganti seperti untuk pembuat kursus. Di sini saya mengaturnya dengan ngembang. Lalu untuk pengajar, teacher, dan siswa, student. Selanjutnya juga untuk tamu juga, guest. Untuk tagnya tidak saya atur. Lalu kita klik simpan dan kembali. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini di awal tersedia bagian umum sebagai awalan. Karena saya tidak ingin diawali dengan forum,
maka saya hapus terlebih dahulu. Saya ubah dulu namanya menjadi pendahuluan. Lalu untuk menambahkan aktivitas, di sini tersedia banyak aktivitas dari mulai forum, halaman, kuis, obrolan, hingga buku. Saya ingin menambahkan teks dan media. Tambahkan dulu teks umumnya yang ditampilkan pada deskripsi. Di sini saya sudah menyediakan juga. Kita paste dulu. Lalu untuk menambahkan gambar, lakukan hal yang sama, yaitu menginput file yang sudah kita sediakan. Dan di sini ada beberapa pengaturan. Kita pilih gambar ini hanya dekorasi. Untuk tidak menambahkan deskripsinya, kita pilih ukuran dan kita pilih rata tengah. Karena ini ukuran otomatis kita nyalakan, maka lebarnya akan menyesuaikan. Nah, gambarnya sudah ada. Lalu untuk menambahkan video, di sini kita tambahkan saja sumber video atau link sumber video yang dituju. Pada tampilkan opsinya, di sini kita memasukkan ukuran saja. Seperti tadi, menyesuaikan dengan bandingan 2:1. Lalu pada setelah lanjutan, di sini saya hanya menceklis tampilkan kontrol, play and pause. Dan terakhir untuk terjemahan dan takharir, di sini tidak saya ubah. Sisipkan media. Nah, di sini media videonya sudah terinput. Pada pengaturan modul umum, ketersediaannya kita tampilkan. Lalu untuk pembatasan akses tidak saya atur. Begitu pula pada penyelesaian aktivitas, tag, dan kompetensi. Simpan dan kembali ke kursus. Nah, sebagai pendahuluan sudah selesai. Untuk menambahkan materi di minggu pertama, tambahkan aktivitas atau sumber. Lakukan hal yang sama seperti tadi, tetapi saya di sini memilih halaman. Pada bagian umumnya, kita ketik nama materi terlebih dahulu. Begitupun pada kolom deskripsi yang sudah disediakan, di sini langsung dikopas saja. Begitupun untuk menambahkan gambar, lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan mengunggah berkas. Atau bisa juga dengan menambahkan link Google. Atur juga untuk pengaturan lainnya seperti tadi. Lalu kita centang untuk menampilkan deskripsi tersebut di halaman kursusnya. Lakukan hal yang sama pada konten. Kita isikan materi yang dituju. Lalu untuk tampilan, kita tampilkan deskripsi halaman tampilan, tanggal modifikasinya dimatikan. Pengaturan modul umum tidak diubah, pembatasan akses, penyelesaian aktivitas, tag, hingga kompetensi.
simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah jadi materi 1. Lalu bagaimana untuk menambahkan forum? Kita lakukan hal yang sama. Kita pilih forum. Lalu tambahkan nama forum. Di sini saya menambahkan tanya jawab. Yang merupakan tanya jawab sederhana. Tambahkan juga kalimat pertanyaan yang ingin dituju. Lalu tampilkan deskripsi pertanyaannya. Di sini untuk jenisnya saya memilih diskusi sederhana. Untuk ketersediaan, lampiran, dan lampirannya ini maksimal saya pilih 2 MB. Maksimum lampirannya itu 1. Katanya tidak ditampilkan, jumlah katanya berlangganan, penguncian diskusinya, ambang batas kiriman, dan pengaturan lainnya tidak diubah. Tentunya pengaturan-pengaturan ini merupakan opsional sesuai dengan keperluan kita. Simpan dan kembali ke kursus. Baik, materi untuk minggu pertama sudah selesai. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama untuk minggu-minggu berikutnya. Baik, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.